Bilangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Nah teman-teman, menurut Ustaz Abdul Somad bahwa Ulangan 18 ayat 18 adalah nubuatan tentang nabi junjungannya, yaitu Nabi Muhammad. Sedangkan menurut Doditan itu bukan nubuatan tentang nabinya. Doditan menambahkan tidak boleh sembarangan menafsirkan kitab agama lain. Oleh karena itu mari kita melihat video Doditan berikut ini. Nabi Isa membawa Injil, Nabi Musa membawa Taurat, ya. Sementara kan ketika misalnya ada orang Islam ditanya, kamu percaya sama Nabi Musa? Percaya. Percaya sama Nabi Isa? Percaya. Kan kedatangan Nabi Muhammad musaddiqan lima baina yadayya lima yadayhi minat Taurat wal Injil. Kamu mesti percaya kepada Taurat dan Injil. Ini Taurat dan ini Injil. Itu gimana? Nah, ini penting juga. Terima kasih Ustaz sudah menanyakan. Ketika saya mempelajari kitab mereka dan mempelajari Quran dengan segala konteksnya, yang disebut dengan kitab Tauratnya orang Yahudi ini, ya, yang sekarang dipakai sama orang Yahudi dan mereka sebut sebagai Taurat, ini bukanlah kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran. Yang pertama. Yang kedua, kitabnya orang Kristen yang mereka sebut Perjanjian Baru, yang di dalamnya ada kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu juga bukan yang dimaksud dengan kitab Injil yang dimaksud Quran. Kenapa? Karena gini, saya yakin Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di dalam Quran atau hadis bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat. Betul kan? Saya yakin juga Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil. Betul kan? Saya yakin juga Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di Quran ada ayat yang mengatakan kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang menjaganya. Betul Ustadz? Nah, karena tidak ada itu, bagaimana kita bisa yakin bahwa ini adalah Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Ayat-ayat Quran yang lain membuktikan, nanti bisa membuktikan bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Ketika kita membaca misalnya di Quran surat As-Saff ayat ke berapa? 6 ya, yang menceritakan Nabi SAW bahwa nanti akan ada Rasul lagi yang datang bernama Ahmad. Betul kan? Apakah di sini ada nama Ahmad? Saya sudah cari, tidak ada. Kalau indikasinya ada, indikasinya. Tetapi tertulis Ahmad atau Muhammad itu tidak ada menurut saya ya. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Taurat ada orang Yahudi ada ayat Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang tertulis nama Muhammadim. Beberapa teman saya dan guru saya juga ada yang mengklaim bahwa itulah nama Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi saya sudah pelajari bahwa kata Muhammadim yang ada di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu selain satu artinya yang terpuji, kedua ayat kata Muhammadim itu di dalam seluruh kitabnya orang Yahudi ada 12 kali atau 12 ayat. Kalau semua ayat itu diterjemahkan menjadi Muhammad, terjemahan dalam satu kalimat itu akan kacau, tidak cocok gitu ya. Karena arti yang sebenarnya adalah yang terpuji. Tapi kalau ditanya ada nggak indikasinya? Ada indikasinya bahwa ada ayat-ayat yang berindikasi bahwa ada Nabi lagi yang dibangkitkan, yang ciri-cirinya sangat pas dengan Nabi Muhammad SAW, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Tetapi, nah ini, saya sering
sebelum saya tampil di publik, saya sering berdiskusi dan berguru dengan guru-guru ya di Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal kita berdakwah ya di publik, yang mana yang menonton tidak hanya umat Islam, saya diperintahkan atau diajari untuk tidak menafsir kitab suci orang. Karena apa? Karena kita umat Islam juga tidak mau Quran kita ditafsir secara salah oleh orang yang bukan Islam. Setuju Ustaz ya? Nah, maka itu kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang dengan kacamata di luar agama mereka. Walaupun kita tahu bahwa di dalam kitab mereka yang separuh ini punya kitab orang Yahudi dan sudah ditafsir secara sebelah oleh Kristen, tetapi setelah ini dianggap menjadi kitabnya Kristen, kita tidak boleh menafsirkan kitab ini dengan kacamata yang selain agama mereka. Walaupun kita bisa membuktikan bahwa mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi dan merubah-rubah terjemahannya, itu urusan lain ya, itu adalah urusan akademis dan ilmiah. Nah, jadi ketika Ustaz bertanya kitab yang disebut dengan Taurat Injil, apakah ini dan ini? Apakah ini dan ini? Bukan ya. Ketika kita membaca juga di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Saya sudah cari di sini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi kalau di sini tidak ada, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Itu jawaban saya, Ustaz. Nah, teman-teman, itu ada video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Ustadz Abdul Somad yang bertanya kepada Tunditan. Ketika Tunditan menjawab, Tunditan mengatakan bahwa mengenai Ulangan 18 ayat 18 itu adalah tidak merujuk pada nabinya Ustadz Abdul Somad atau Nabi Muhammad. Tetapi kita tahu bahwa Ulangan 18 ayat 18 menurut Ustadz Abdul Somad bahwa itu nubuatan tentang nabinya. Nah, teman-teman, ini bertentangan dengan apa yang dia pikirkan selama ini. Ketika ia tanya kepada Tunditan, apa yang terjadi? Ditampol, saudara, ditampol dulu ya. Padahal Ustaz Abdul Somad ini gencar-gencar ia menyatakan bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu merupakan nubuatan tentang nabinya. Tapi ketika Tunditan menjawab bahwa itu bukan nubuatan tentang nabinya atau Nabi Muhammad, bukan. Ya, dan disinilah Ustadz Abdul Somad tidak bisa duduk ya, tidak tenang. Kenapa? Karena bergejolak dalam hatinya dan juga ajarannya bertentangan ya, bertentangan dengan apa yang dia pikirkan selama ini. Padahal iya sangat semangat sekali mengatakan bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu adalah merupakan nubuatan tentang Muhammad. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama menyaksikan sebuah video yang cukup mengusik kita, teman-teman sekalian, ya. Di mana Ustadz Somad membaca ayat Alkitab dan mencoba menafsirkannya dengan sembarangan, teman-teman sekalian. Beliau secara khusus mengambil Ulangan 18 ayat 18. Dia mengklaim bahwa ayat ini adalah nubuatan tentang kedatangan nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Anda galau, ya. Namun teman-teman sekalian, sebagai orang Kristen yang percaya pada kebenaran firman Tuhan, kita tahu betul, ya, kita tahu bahwa penafsiran tersebut tidaklah tepat, saudaraku. Ayat ini sama sekali tidak mengarah pada nubuatan tentang Nabi Muhammad, Nabi umat Islam, ya. Bukan hanya kita yang merasa resah, teman-teman sekalian, ya. Kalau kita lihat di video tadi, ya. Bahkan seorang rekan dari Ustadz Somad sendiri, yaitu Ustadz Tunditan, ya, secara tegas tadi dia menyatakan kesepakatannya, ya, dalam cuplikan video tadi yang kita lihat tadi, ya. Ustadz Tunditan mengingatkan Ustadz Somad untuk tidak sembarangan menafsir ayat-ayat Alkitab, apalagi kitabnya orang Kristen yang tidak diimaninya. Saya pribadi sepakat dengan apa yang dikatakan Ustadz Tunditan tadi, ya. Saya sangat setuju, ya. Kita tidak boleh menafsirkan kitab suci agama lain dengan sembarangan. Demikian pula kita sebagai orang Kristen tidak boleh sembarangan menafsir Al-Quran, teman-teman sekalian, ya. Tapi saya agak aneh, teman-teman sekalian, ya. Saya agak aneh nih. Tunditan ini kan sering bahas Alkitab dan menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan sembarangan. Tapi kok tumben ya, dia ajari Ustadz Somad untuk tidak menafsirkan ayat Alkitab dengan sembarangan. Agak lain dia, teman-teman, ya.
Kita doakan saja mereka ya. Kita doakan para ustadz yang setiap hari membahas dan mencoba membelokkan ayat-ayat Alkitab dengan sembarangan ya. Semoga mereka mendapatkan hidayah, mereka bertobat dan datang kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat seluruh umat manusia ya. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.